Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kemampuan dalam melaksanakan semua aktivitas kita di bulan suci Ramadan ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini, salah satu materi yang akan kita bahas adalah menata hati, menata niat, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seorang muslim, suatu hal yang sangat penting dan sangat sulit adalah selalu menjaga hati, terutama dalam menjalankan ibadah, dengan menata hati dan niatnya hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat kita, sudah benarkah niat kita dalam melaksanakan sholat? Puasa, sudah benarkah dan ikhlaskah kita dalam berpuasa? Sedekah yang kita keluarkan, sudah ikhlaskah apa yang sudah kita keluarkan tersebut? Dan diterima atau tidaknya semua ibadah yang kita lakukan, itu semua tergantung pada niat hati kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan sedikit bercerita. Ada salah seorang sahabat, beliau ahli ibadah. Salah satu ibadah yang sering beliau lakukan adalah di waktu luangnya, beliau banyak menghabiskan dengan membaca Al-Quran. Suatu ketika setelah sholat subuh, beliau membaca Quran surat Toha. Dan setelah membaca surat Toha tersebut, beliau tertidur. Di dalam tertidurnya, beliau bermimpi didatangi oleh sosok makhluk yang sosoknya seperti menyerupai manusia dan dengan membawa Al-Quran. Dan sosok tersebut mendekati pemuda tersebut, sahabat tersebut. Wahai si fulan, maukah kamu aku tunjukkan pahala bacaan Quran surat Toha yang barusan kau baca? Pemuda tersebut menjawab, ya, boleh, saya ingin tahu. Ketika ditunjukkan, dibukakan Al-Quran, ternyata apa yang terlihat? Lihat ini, ada beberapa potongan-potongan ayat Al-Quran yang tidak masuk di dalam catatan pahala. Kemudian pemuda tersebut bertanya, di mana salahnya? Bukankah tadi saya membaca sudah sesuai makharijul huruf, sesuai dengan tajwid yang benar? Dan saya rasa bacaan saya sudah benar. Terus kenapa pahala saya tidak sempurna di dalam membaca Quran tadi? Kemudian sosok makhluk tadi memberikan penjelasan. Ketika kamu membaca, di tengah kamu membaca, ada beberapa orang lewat dan kemudian beliau menoleh kepadamu. Di situ kamu meninggikan suaramu dan menampakkan merdunya bacaan Al-Quran. Sikap riya itulah yang menyebabkan potongan ayat tersebut tidak ternilai dalam pahala. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari kisah ini, mari kita bersama-sama merenungkan semua ibadah yang kita lakukan selama ini. Sholat kita, puasa kita, sedekah kita, zakat kita, dan ibadah-ibadah yang lain. Apakah semua ibadah itu sudah Allah terima? Apakah semua ibadah itu akan menjadi ladang pahala kita? Wallahu a'lam. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari bersama-sama
sebelum melakukan suatu ibadah atau melakukan suatu hal, hendak kita berdiam diri sejenak, kita tata hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya melakukan ini untuk ibadah niat lillahi ta'ala. Baru kita lakukan. Tujuannya apa? Untuk memantapkan hati kita. Dengan harapan apa? Dengan harapan ibadah yang kita lakukan itu bernilai pahala dan tidak hanya bernilai hal-hal duniawi saja, lelah ataupun mungkin pujian dari orang lain. Innamal a'malu binniyat. Semua amal itu tergantung pada niat. Kalau kita dalam melakukan suatu hal, niatnya hanya hal duniawi, maka hal duniawi pun yang hanya akan kita dapat. Contoh misal, ketika kita bekerja, kita hanya berniat, ya Allah, saya bekerja biar saya kaya raya. Akhirnya apa? Allah balas, Allah beri. Hasil upah kerja kita hanya dengan kekayaan. Tetapi pekerjaan yang kita lakukan atau bekerja tersebut itu tidak menambah pahala kita. Berbeda dengan ketika kita bekerja, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, saya niat bekerja untuk beribadah kepadamu dan mencari rizki yang halal untuk mengharap ridhomu. Maka apa yang akan kita dapat? Sesuai dengan apa yang kita niatkan itu tadi. Pemirsa yang dirahmati Allah, salah seorang sahabat Rasulullah, Abu Sufyan An-Nasai menyatakan bahwa satu hal yang paling sulit bagiku yakni adalah menahan hatiku dalam menjalankan ibadah. Karena terkadang di awal kita ikhlas, di tengah kita ibadah tiba-tiba ada rasa riak yang masuk dalam hati kita. Setelah itu di akhir kita ikhlas lagi. Memang tidak bisa kita pungkiri, hati seseorang itu kadang berbolak-balik. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama sesering mungkin ingatkan hati kita bahwa apa yang kita lakukan itu hanya mengharap ridho Allah Subhanahu. Pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin ini yang hanya bisa kami berikan untuk sore hari ini dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.